Agus Murtidoyono, yang akrab disapa Ahi, baru-baru ini mengadakan konferensi pers yang membahas perkembangan terbaru mengenai proyek kereta cepat WOS. Dalam acara tersebut, Ahi menjelaskan bahwa kereta cepat ini dirancang untuk mempersingkat waktu tempuh antara kota-kota besar secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan efisiensi transportasi di Indonesia. Proyek ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan sektor pariwisata. Ahi menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan kesuksesan proyek ini. Dengan teknologi mutakhir yang diterapkan, kereta cepat WOS diharapkan menjadi simbol kemajuan transportasi di Indonesia. Nah, terkait dengan kereta, kami juga tentunya membahas bagaimana kereta cepat yang selama ini juga atau beberapa waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang, bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta, Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan, saya ulangi, berbicara keadilan dan pemerataan antar wilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau. Yang demikian kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok, dan juga pada saatnya kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk kereta cepat, termasuk melakukan reaktivasi rel-rel kereta yang sudah tidak lagi aktif, dan ini sangat mendasar sekali lagi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Yeah, we want to focus on transition to green and renewable energy. But of course, as politicians, it's not that easy to make everyone understand that this is urgent. Not only feeding our people, well, prosperity should be number one for our people, but we cannot wait until, the situation's getting worse with this global warming and climate crisis. So we want to make sure that our policy can support that agenda, sustainability agenda. We want to make sure decarbonization is really happening within our transportation sector, both land, sea or air. And also with our latest energy roadmap for the next 10 years, we will focus on this new and renewable energy, especially solar panels and green geothermal, hydrogen and others. And again, with the technology, innovation, and we invite Finland to support us in this area. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Finlandia dan Agus Murtidoyono, pembahasan difokuskan pada kerjasama di bidang energi berkelanjutan. Kedua pihak menekankan pentingnya transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Menlu Finlandia mengungkapkan ketertarikannya untuk berbagi teknologi dan keahlian Finlandia dalam energi terbarukan, seperti tenaga angin dan bioenergi, yang telah terbukti sukses di negaranya.
Agus Murti Yudhoyono, di sisi lain, menyoroti peluang yang ada di Indonesia untuk mengembangkan sektor energi terbarukan, mengingat potensi besar yang dimiliki, termasuk sumber daya matahari dan panas bumi. Pertemuan ini menandai langkah awal dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang energi dan menciptakan peluang investasi bersama yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi bersih.